Astagfirullahaladzim, ya Allah. Video amatir merekam upaya bunuh diri seorang perempuan hamil di jembatan penyeberangan Jalan Otista Jatinegara, Jakarta Timur. Tekan banget lihatnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Beruntung, pengemudi ojek online dan petugas Transjakarta dengan sigap berhasil menyelamatkannya. Saya lari, tanpa spontan saya lari terus. Bapaknya udah di situ udah mau jatuh, langsung saya ambil tangannya, langsung saya pegang, saya panggil teman, tolongin. Teman semua datang, baru kita angkat ke atas, bapaknya pingsan. Nah, mungkin shock ya, kita kurang tahu, shock. Kita bawa, kita pandu ke sini, kita tanya keterangan. Nah, dia biasa nongkrong di hal itu. Menurut warga, sebelum mencoba melompat dari jembatan penyeberangan, perempuan berinisial N ini terlihat bertengkar dengan seorang pria. Wanita hamil ini kemudian dibawa petugas dinas sosial ke Gor Ciracas, Jakarta Timur untuk dikarantina sebelum dibina di Panti Sosial Bina Insan, Cipayung, Jakarta Timur. Selamat malam, selamat bergabung di iNewsroom, ruang diskusi yang akan membahas isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial. Bersama saya, Abraham Silaban. Selama 1 jam ke depan kita akan mulai iNewsroom dengan informasi keributan antara pedagang dan petugas gabungan terjadi di depan Pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta. Pedagang protes razia parkir liar karena mengurangi jumlah pembeli yang datang. Keributan tak dapat dihindari. Pedagang memprotes razia parkir liar di depan Pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Apa-apaan kamu? Kenapa aja, Bang? Gak pakai masker? Jangan kayak begini, Bapak. Ke kantor aja udah. Ini pasar, Pak. Nih kita pelan-pelan dulu ya. Kita ngomong pelan-pelan nih ya. Kita nggak pakai emosi nih, Pak. Pedagang emosi karena mereka baru akan membuka toko, namun tiba-tiba datang razia. Ini, Pak. Pedagang sepi, Pak. Kayak kecil, Pak. Keributan dipicu ketika seorang pedagang berusaha membela temannya yang terjaring razia karena tidak memakai masker. Upaya penyelamatan itu memancing pedagang lainnya untuk ikut membantu. Sebenarnya harusnya dibolehkan, Pak. Karena ini kan pasar. Nah, sedangkan kita dari para pedagang, kalau pasar dia ada yang direct begini terus, pembeli siapa yang membeli, Pak? Pembeli takut. Maksud saya dari pihak pedagang mau minta lahan parkir. Keributan yang memancing pedagang lain berdatangan membuat kewalahan petugas gabungan. Tidak menutup mata terhadap keberadaan pasar sebagai roda perputaran ekonomi di saat pandemi gini. Tapi salah satu sisi juga mereka juga harus toleran terhadap pengguna jalan yang lain. Itu hal yang biasa, udah di sini udah lakukan. Kita kasih pengertian, paling jangka pendek nanti di drop off. Nah, jangan sampai parkir berlapis hingga komunitas jalan yang lain. Meski sempat diwarnai keributan, kendaraan parkir di bahu jalan tetap diderek petugas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, dari ribut-ribut di Jakarta urusan parkir liar, kita menuju ribut-ribut di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Ini demo mahasiswa menuntut anggota polisi yang melakukan aksi mesum di ruang isolasi Rumah Sakit Dompu agar ditahan, diwarnai kericuan saat mahasiswa ingin membakar ban bekas. Aksi tarik-menarik dan hampir adu jotos terjadi saat mahasiswa ingin membakar ban bekas di depan Mapolres Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah mahasiswa menuntut polisi menahan tersangka pengedar dan pengunggah video mesum anggota polisi di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Dompu saat sedang dirawat karena terpapar COVID-19. Aksi kemudian bubar setelah mahasiswa mendapat penjelasan kasus. Menurut Kasat Reskrim Polres Dompu, Ibtu Ivan Roland, saat ini polisi telah menahan 2 tersangka BJ dan Ika karena mengunggah video mesum tersebut ke Facebook. Sementara anggota polisi yang melakukan aksi mesum masih menjalani isolasi mandiri dan tidak ditahan karena masih menjalani pemeriksaan oleh Propam Polda NTB. Pelaku dijerat Undang-Undang Karantina Kesehatan. Sementara
Perempuan pelaku mesum saat ini juga tengah menjalani isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif COVID-19. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, kita ke Bandung, Jawa Barat. Artis Nazril Ilham alias Ariel Noah, salah seorang pesohor yang ikut dalam program vaksinasi, mendapatkan vaksin COVID-19 yang kedua. Kedatangan Ariel sempat diwarnai keributan antara awak media dan petugas keamanan. Keributan sempat terjadi saat sejumlah awak media meliput vaksinasi tahap kedua yang akan diberikan ke musisi Nazril Ilham di Rumah Sakit Keluarga Ibu dan Anak Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas keamanan melarang jurnalis untuk masuk ke ruang vaksinasi. Namun, selang beberapa saat kemudian, petugas mengizinkan mereka masuk. Proses vaksinasi tahap kedua yang diterima oleh Ariel berjalan lancar. Ia mengaku tidak merasakan efek samping selain rasa kantuk usai diinjeksi. Selain Ariel, sejumlah pejabat utama di Kota Bandung juga mendapatkan vaksin COVID-19 yang kedua. Di antaranya Sekda Kota Bandung Emma Sumarna, Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna, termasuk tenaga kesehatan Kota Bandung. Kita beralih ke informasi cuitan Abu Janda karena cuitannya menuai kontroversi. Nama Abu Janda kembali menjadi perbincangan, pemirsa. Dalam cuitannya kali ini, sosok bernama Permadi Arya menuliskan agama Islam arogan. Ulasan yang diunggah oleh Abu Janda menyebutkan sebagai agama pendatang dari Arab, Islam arogan kepada budaya asli Indonesia yang mengharamkan ritual sedekah laut sehingga mengharamkan kebaya dengan alasan aurat. Abu Janda juga menjelaskan jika Islam tidak mau disebut arogan, ia meminta supaya tidak menginjak kearifan lokal. Namun setelah mendapatkan kritikan keras di lini masa termasuk dari tokoh muda Islam Ahmad Salal, Abu Janda menyebutkan cuitannya ini sebagai bentuk otokritik. Pada cuitan yang lain, Abu Janda menuliskan kalimat yang dinilai berbau rasis di akun Twitternya. Cuitan itu ditujukan kepada mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Diduga, ia melakukan ujaran rasis yang tidak mencerminkan prinsip kebinekaan. Kemudian DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia lantas melaporkan Abu Janda ke Barreskrim Polri. KNPI berharap laporan ini ditindaklanjuti oleh kepolisian dan diharapkan polisi segera memanggil Abu Janda untuk diperiksa. Dewan Pimpinan Komite Nasional Pemuda Indonesia melaporkan Permadi Arya atau Abu Janda ke Barreskrim Polri. Apa saja yang membuat DPP KNPP melakukan pelaporan terhadap Abu Janda? Kita sudah terhubung dengan Ketua Umum DPP KNPI maksud kami, Haris Pertama. Assalamualaikum, selamat sore Mas Haris. Selamat sore Bung Abraham. Ya, Mas Haris, kita memahami bahwa apa yang dicuit Abu Janda ini menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Namun yang ingin kita pahami bersama, dasar pelaporan Anda dan legal standing Anda sebagai seorang pelapor. Dasar pelaporan saya jelas ya bahwa cuitan Abu Janda itu mengandung unsur rasis yang sangat kental ya. Dia menunjuk seseorang atau seorang manusia lalu diselingi oleh kata-kata evolusi. Kata-kata evolusi ini kan kita bisa tahu semua bahwa evolusi ini kan dari manusia purbakala ke manusia yang hari ini modern yang sudah berjalan tegak dan lain-lain. Jadi sudah jelas dia ingin menghina seorang Natalius Pigai dengan bahasa yang mungkin dia belum jadi manusia yang sempurna ya. Gitu. Ya, lalu atas nama organisasi KNPI apakah merasa dirugikan sehingga harus melakukan pelaporan? Yang dirugikan itu seluruh rakyat Indonesia, seluruh pemuda Indonesia, dan masyarakat Papua. Karena hari ini kita bisa lihat
bahwa cuitan-cuitan seorang Abu Janda ini cuitan-cuitan pemecah belah. Apalagi dia sering digaung-gaungkan sebagai pendukung Pak Presiden Jokowi. Saya nggak yakin itu hanya ini aja, hanya klaim dia aja bahwa dia pendukung Pak Jokowi. Artinya Anda mengatakan bahwa ini tidak ada urusannya kaitannya dengan politik? Tidak ada lah, bahwa gini Mas Asbaran, yang saya mau jelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia ya, kita bermedsos itu boleh mengkritik, tapi jangan juga menghina sampai dengan bahasa-bahasa yang menjurus kepada rasisme. Bahasa evolusi itu sudah jelas. Siapapun yang kita tanya hari ini, evolusi yang dikatakan oleh Abu Janda, apalagi dia sudah klarifikasi di Detik masalah evolusi otak. Nggak ada itu evolusi otak. Yang ada evolusi itu yang dikenal orang adalah bahwa Natalius Pigai ini belum menjadi manusia yang sempurna. Masih manusia seperti dulu atau seperti teori Darwin. Gitu loh Mas. Oke, kalau kita berkaca dari personal perspektif Natalius Pigai sendiri sebagai penggiat kemanusiaan, kan dalam kasus yang sebelumnya Anda juga ketahui, Ambrosius Nababan, ia tidak melaporkan kasus bernilai ataupun bermuatan rasialisme begitu. Mengapa Anda kemudian lantas maju? Apakah memang Anda sudah berkomunikasi dengan Natalius Pigai untuk mengatasnamakan laporan ini juga dari yang bersangkutan yang menjadi sasaran ataupun korban dalam kasus ini? Ini masalah rasa kemanusiaan. Kedua, masalah kenyamanan dan kedamaian di Indonesia. Saya melihat seorang sosok Abu Janda dan Ambrosius ini yang merusak persatuan dan kesatuan. Sehingga kebinekaan kita ini terganggu gitu. Tujuan dan pemerintahan Pak Jokowi ini akhirnya jadi berantakan semua gara-gara ulah manusia-manusia seperti ini. Itu Mas. Oke. Tidak ada upaya untuk berkomunikasi sebelum melanjutkan laporan ini ke proses hukum pidana? Kalau kita bisa lihat komunikasi dengan misalkan seorang Abu Janda ya, ini kan manusia yang asal bunyi aja. Dikit-dikit dia komentar, dikit-dikit dia tweet. Yang cuitan-cuitannya ini cuitan asal bunyi yang nggak tahu arah. Jadi nggak jelas ini manusia, gitu loh, Mas. Ya, jadi artinya Anda berharap bahwa polisi menindaklanjuti laporan ini dan segera memanggil, termasuk menangkap Abu Janda? Satu gini Mas, saya dengan Kapolri baru hari ini, ya Pak Listio Sigit, saya yakin bagaimana penegakan hukum bisa adil dan banyak harapan masyarakat Indonesia. Kenapa kasus ini menjadi viral, kasus ini menjadi semangat baru bagi penegakan hukum? Karena kita yakin bahwa Polri hari ini akan adil dalam memberlakukan hukum di Indonesia. Tidak pandang bulu. Kita bisa lihat banyak sekali masuk ke messenger saya, ke WA saya, yang mengatakan bahwa ini manusia kebal hukum. Saya yakin tidak ada manusia kebal hukum di Indonesia. Karena negara kita negara hukum. Bahkan Pak Presiden sekalipun jika membuat kesalahan, itu bisa dihukum menurut undang-undang. Jadi ini manusia Abu Janda ini kita bingung ini. Ini manusia dari mana yang mengacaukan negara kita dan mengatakan bahwa dia salah satu mengaku-ngaku pendukung Pak Jokowi. Saya ini kan juga bisa dilihat track record saya selama ini, bahwa saya ini salah satu pendukung Pak Jokowi loh. Saya tidak pernah melakukan hal-hal seperti yang dilakukan seorang Abu Janda ini, menghina kanan kiri, berjoget seperti orang gila. Nah ini udah jadi guyonan yang nggak bagus lah, nggak sehat bagi masyarakat dan pemuda Indonesia hari ini. Dan manusia ini harus ditangkap. Saya yakin Barreskrim, apalagi Kepolisian Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pak Listio Sigit, ini bisa menangkap Abu Janda. Iya, Bung Haris. Saya pikir dari KNPI Anda memiliki prinsip persatuan antara pemuda dari seluruh Indonesia. Dengan ekspos kasus dan digembar-gemborkannya kasus seperti ini, apakah Anda melihat ada eksesnya nanti terhadap persatuan yang sudah dijalin di tanah Papua? Ya, hari ini kan saya sebagai ketua umum DPP KNPI. Di sini juga ada ketua umum DPD Papua, ada ketua umum DPD Papua Barat. Saya sudah berkoordinasi juga salah satunya dengan Bung Amin Ngabalin yang senior dari Papua, juga ketua DPD Sius. Saya sudah katakan kepada seluruh kawan-kawan Papua untuk harap tenang, harap bersabar, jangan melakukan gerakan-gerakan yang memecah persatuan. Kita harus sama-sama
ya meminta kepada kepolisian untuk menangkap satu manusia ini yang memecah belah persatuan. Jadi gini loh Mas, kalau misal penegakan hukum ini tidak dilanjutkan, tidak ditangkap ini Abu Janda, maka ini kan berefek luas. Bayangkan bahwa di Papua sendiri gejolak sosial masyarakat Papua, terusnya masalah harga diri masyarakat Papua ini yang kemarin baru terkoyak-koyak, ini dibuat lagi oleh seorang Abu Janda. Ini nggak boleh. Abu Janda ini penyakit. Saya cuma katakan Abu Janda ini penyakit dan harus dihilangkan dari Republik ini. Oke, satu hal yang Anda sebutkan soal Abu Janda kebal hukum. Anda punya data soal ini? Ya kan sudah berkali-kali ya banyak orang melaporkan tentang cuitan-cuitan dia yang dirasa cukup menghina ya. Ya, saya juga cuma katakan kepada teman-teman media dan seluruh rakyat Indonesia, kasus Abu Janda ini bukan hanya satu yang akan dilaporkan oleh KNPI. Ada kasus lain yang akan kita laporkan. Kenapa kasus revolusi yang pertama kita laporkan? Karena ini kita ingin menenangkan kawan-kawan kita di Papua, bahwa kawan-kawan di Papua tidak sendiri dalam memperjuangkan penegakan keadilan, penegakan hukum. Masih ada teman-teman di pusat yang juga sama-sama tidak menyukai masalah rasisme, tidak menyukai masalah hitungannya yang dilakukan oleh seorang Abu Janda dan Ambrosius ini. Gitu loh Mas. Jadi ada kasus kedua, saya cuma katakan kepada masyarakat Indonesia untuk sama-sama kita berdoa semoga kepolisian Republik Indonesia yang telah dipimpin oleh Kapolri baru bisa menghukum Abu Janda seperti Ambrosius. Jadi ini penyakit pertama ini adalah Abu Janda. Baru yang lain ikut-ikutan menghina seorang Natalius Pigai dengan wajah binatang dan lain-lain. Kami tangkap poin Anda. Terima kasih waktu Anda bergabung bersama iNewsroom. Terima kasih Bung Haris Pertama, Ketua Umum KNPI sudah berbincang bersama kami. Pemirsa, seminggu beroperasi TPU Bambu Apus semakin penuh. Jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda.